Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian Sabtu Sunyi. Pada hari ini, kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah Ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan.
Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Matius 27 ayat 65. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Hidupku surut, ajal mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap. Tiada yang tahan, tiada yang teguh, Kau yang abadi tinggal sertaku. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap, dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu, dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan
Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang. Ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku pula, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Saudaraku sekalian, terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat yang ke-5 hingga yang ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Berikanlah salam damai dengan cara memberikan salam namaste. Oleh karena Allah telah berdamai dengan kita, maka kita patut berdamai dengan saudara-saudara kita. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siaranku, ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang siaranku, ingin ku bersamamu. Bukan nikmat dunia yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah, asal Kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah, asal Kau bersamaku. Silakan duduk Bapak Ibu.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita menyiapkan hati kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkannya. Mari bersatu hati di dalam doa. Firman-Mu akan kami bacakan dan kami renungkan ya Tuhan. Sejalan dengan tahun gerejawi pada Sabtu Sunyi ini. Kami mohon, Engkau menerangi akal budi kami, sehingga kami dapat memahami makna Yesus yang ada di dalam kubur, dan di situ kami menaruh pengharapan besar akan adanya kebangkitan, sekalipun dalam Sabtu Sunyi ini kami dilingkupi dengan suasana kematian. Karena itu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan buatlah kami mengerti, dan mampukanlah kami untuk menyelami dan mendalami lebih lanjut lagi di dalam perilaku kami dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 hingga 66. Matius 27 ayat 57 hingga 66. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada Kamis Putih ini adalah pengharapan di tengah duka. Pengharapan di tengah duka. Bapak, Ibu, dan saudara, kematian itu datangnya mencabut orang dari akar kehidupannya. Lalu dalam dekapan sang maut itu, kehidupan yang tercabut itu dibawa ke lembah kekelaman dan dunia orang mati. Di dunia orang mati inilah digambarkan timbul pertempuran yang sengit antara kekuatan kebangkitan yang kekal dengan kematian yang abadi. Gambaran alam kematian yang seperti ini ditunjukkan di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 9
yang menunjukkan ketika Musa mati, nyawanya tercabut dari kehidupannya, dan jasadnya diperebutkan oleh iblis dan malaikat Mikael. Dan peristiwa ini menggambarkan betapa sengitnya pertempuran antara iblis dengan kekuatan kebangkitan itu, yang menjelaskan bagaimana adanya kekuatan tapi sekaligus menjadi kegentaran, dan di antara kekuatan dan kegentaran itu timbul pengharapan. Yudas 1 ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi penghulu malaikat Mikael disebutkan, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tetapi tidak berani menghakimi iblis itu dengan berkata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Demikianlah gambaran dunia orang mati dan situasinya yang mengitarinya, bahwa dalam masa-masa kematian itu ada pertempuran sengit yang memperebutkan orang yang mati ini, bahkan sebutkan jasad Musa pun diperebutkan oleh iblis dan oleh malaikat sebagai gambaran utusan Tuhan. Pada bagian yang lain kita bisa mendapati bahwa kematian juga menggiring seseorang ke dalam keterbuangan yang jauh. Orang yang mati merasa terbuang jauh, terbuang dari hadapan Allah, oleh karena gambaran kematian itu adalah sebagai konsekuensi dari dosa. Keterbuangan yang mendalam ini digambarkan secara rinci bagaimana pengalaman Yunus yang ketika ditelan oleh ikan selama 3 hari 3 malam, dalam ratapannya, keterbuangannya dan alam kematian itu, ia seperti terbuang ke dalam kesunyian yang mencekam. Demikianlah digambarkan di dalam doa Yunus di Yunus pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Demikianlah perasaan orang yang mengalami kematian itu. Dia merasa terusir di hadapan Tuhan dalam tempo yang sesaat, dalam gambaran Yunus selama 3 hari 3 malam ini. Pada dimensi situasi yang lain, kita bisa mendapati bagaimana pergulatan orang yang mati itu yang digambarkan secara implisit dalam pergulatan seorang yang bernama Lazarus. Kematian itu menunjukkan juga bahwa orang itu berada di dalam ketidakberdayaannya karena di dalam kefanaannya itu. Dalam contoh ini Lazarus tidak berdaya menyaksikan tubuhnya membusuk di dalam kubur ini. Pergulatannya luar biasa. Lazarus membusuk di dalam kubur. Dan itulah yang diungkapkan di dalam dialog antara Yesus dengan Marta, saudara Lazarus ini. Ketika menghadapi situasi itu, Yesus yang maskul dan iba, marah ataupun merasa maskul terhadap kematian itu, ia berkata kepada orang yang menyertainya, angkat batu itu. Lalu Marta menyela, saudara, orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, ia sudah berbau. Artinya dia sudah bergumul dengan pembusukan itu. Sebab sudah 4 hari ia mati. Betapa pergumulan berat yang dialami ini tercermin dari pergumulan si Marta ini. Bahwa Lazarus tidak berdaya
menghadapi pembusukan yang akan semakin menyatakan bahwa kematiannya akan semakin panjang dan tidak ada pengharapan lagi di balik kematian itu. Situasi duka, situasi yang mencekam, situasi yang merasa terbuang, bahkan seperti terasing tidak bisa mendapatkan arah dan menuju kemana itu, tergambar dalam kehidupan orang-orang yang mengalami kematian dalam tempo yang beberapa hari lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, saya mau bersaksi tentang kesaksian pribadi, khususnya tentang pengalaman saya ketika saya kehilangan istri saya, Pendeta Gladys, setahun yang lalu. Ketika istri saya pada masa kritis, 3 malam suntuk saya berdoa supaya istri saya diselamatkan Tuhan dari serangan sang maut yang berupa virus corona itu. Tapi setelah hari yang ketiga, pada saat saya dikabari bahwa istri saya meninggal, saya mengalami kondisi ini. Ini apakah entah dalam kondisi atau dalam pemahaman psikologi saya mengalami halusinasi, atau justru pada bagian yang lain saya mengalami pengalaman spiritual yang mungkin luar biasa. Saya tidak tahu apakah halusinasi atau sebuah pengalaman spiritual, di mana saya merasakan mengejar sosok yang membawa istri saya itu berlari cepat. Saya mengikuti mengejar, karena cepatnya itu dia lari ke dalam satu belantara yang sangat luas. Sampai senja hari saya tidak bisa mengejar dia. Dan senja akhirnya ditelan oleh kegelapan malam. Dan dalam kegelapan itulah saya mencarinya di tengah-tengah hamparan padang yang tidak tahu ujung pangkalnya. Dan di situ saya berteriak, Tuhan, Tuhan, selamatkanlah istri saya. Kembalikanlah istri saya. Tetapi semakin saya berteriak, semakin saya memohon, teriakan saya seperti lenyap ditelan oleh kesunyian yang mencekam di kegelapan malam itu. Kembali lagi saya berdoa memohon, Tuhan kembalikan istri saya, pertemukan kembali saya. Tetapi doa-doa saya seperti kembali tanpa jawaban. Hanya kesunyian, hanya kegelapan yang saya rasakan. Untuk kembali rasanya terlalu jauh. Tetapi untuk melanjutkan pengejaran, rasanya tidak berdaya dan tidak tahu harus mengejar kemana. Itu hari-hari yang sulit bagi saya ketika menghadapi kematian, di mana istri saya belum diperlakukan apa-apa. Belum dimakamkan. Setelah dimakamkan, saudara-saudara, saya mengalami situasi yang masih kondisi. Mungkin saya depresi, mungkin saya juga mengalami kondisi yang lemah secara psikologis. Saya berdoa kepada Tuhan, tetap mohon Tuhan supaya saya bisa ketemu. Tapi di penghujung hari ketiga, pada subuh hari, kira-kira jam 3.40-an, saya seperti tertidur. Dan disitulah saya bermimpi. Mimpi merasakan ketemu dengan istri saya. Wajahnya lain. Berbeda dengan istri saya Gladys yang pada waktu mengerang kesakitan. Dalam perjumpaan dengan mimpi itu saya melihat istri saya dengan senyumnya, badannya bersih, bajunya sangat cerah. Dan senyum itulah saya mendapatkan keyakinan. Istri saya telah menang dengan sang maut. Ia telah bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, selama hari-hari kematian Yesus, Yesus yang ada di dalam kubur juga berjuang untuk mengalahkan sang maut itu. Yesus bukan terbaring begitu saja, menantikan pembusukan tubuhnya, bukan itu. Tetapi di dalam kubur, Yesus berjuang melawan sang maut. Artinya apa? Maut yang menjadi konsekuensi dari dosa yang mengakibatkan kematian yang kekal itu. Kematian yang abadi itu.
untuk dikalahkan, supaya tubuh yang mati itu tidak lenyap ditelan oleh maut itu. Tetapi tubuh yang mati itu dimasuki energi kebangkitan, energi terang yang luar biasa, sehingga di situ kelangsungan kehidupan orang percaya ini tidak hanya berhenti sampai ke alam kubur, tetapi dapat dilanjutkan kepada kehidupan rohani, kehidupan yang baru, yaitu melalui kebangkitan itu. Inilah yang dilakukan Yesus. Yesus berjuang melawan kuasa maut. Dan di dalam perjuangannya itulah dipersaksikan oleh Paulus, ia telah mengalahkan maut. Sehingga dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ternyata dipatahkan oleh Yesus dalam masa-masa kematiannya itu. Yesus mengalahkan kuasa maut. Tetapi yang menarik saudara-saudara, pada bagian Alkitab yang lain dijelaskan, Yesus tidak hanya berjuang mengalahkan kuasa maut itu. Justru di dalam masa-masa kematiannya di dalam kubur itu, dipersaksikan oleh Petrus dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai yang ke-20. Dikatakan bahwa di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Pernyataan ini dilanjutkan dalam 1 Petrus 4 ayat ke-6 yang berbunyi demikian. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Di dalam perjuangan Allah mengalahkan maut juga, ada suatu kesempatan Allah menunjukkan kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, supaya adil pengadilannya. Jangan sampai Allah hanya pilih kasih melalui Yesus Kristus, hanya efektif kepada orang-orang yang sejaman dengan Yesus dan setelahnya, tetapi orang-orang sebelum tidak menerima tentang Yesus Kristus itu oleh karena tidak pernah melihat ataupun mendengar Injil yang diwartakan dalam kehadiran Kristus. Injil yang berupa kasih karunia itu. Allah dalam Yesus Kristus menunjukkan keadilannya. Ia mewartakan, memberitakan, istilah dalam 1 Petrus, memberitakan Injil atau memproklamirkan, ya, menyatakan anugerahnya kepada setiap manusia itu. Tidak ada satupun orang yang terlewatkan dari berita tentang anugerah Allah ini. Jadi Allah adil di dalam memberikan anugerah. Semua orang dapat kesempatan mendengarnya. Soal percaya atau tidak dikembalikan kepada kehendak bebas atau free will dari orang itu. Tetapi dalam keadilan dan kasih Allah, berita kemenangannya diberikan, disampaikan kepada semua orang. Jadi pada bagian ini Bapak Ibu, di dalam kematiannya pun Yesus masih menunjukkan kasih karunia yang luar biasa. Selain dia berperang mengalahkan si maut abadi itu. Jadi dalam pergulatannya dengan kematian itu, Yesus berjuang sedemikian rupa pada satu sisi untuk mengalahkan maut, dan pada sisi yang lain ia mewartakan kasih karunia, yaitu keselamatan yang Allah berikan melalui dirinya itu. Karena itu dalam kesempatan kita merenungkan Sabtu Sunyi ini, di dalam penantian menuju hari Paskah esok hari, sesungguhnya dalam perenungan inilah, kita diingatkan di dalam peristiwa kematian yang mungkin dialami oleh setiap manusia, termasuk kita, keluarga kita, di saat-saat kita menantikan kebangkitan pada masa yang akan datang. Disinilah kita diajak untuk senantiasa berharap kepada kuasa kebangkitan Tuhan. Disinilah kita juga diajak untuk senantiasa berperang melawan sang maut
yang berupaya mencabut manusia dari akar kehidupannya itu dan berusaha memenangkan supaya kita terbawa masuk ke dalam kematian yang abadi itu. Tetapi seperti Yesus justru berjuang supaya orang-orang yang ditangkapnya, orang-orang yang mendengarkan kasih karunia-Nya itu terserap ke dalam anugerah keselamatan. Seperti spons yang kalau ada air, masuk ke dalam air, airnya terserap masuk ke dalam spons itu. Demikianlah anugerah Allah yang diwartakan itu, supaya semua orang sedapat-dapatnya terserap kepada keselamatan yang Yesus anugerahkan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagaimana Marta, sebagaimana Maria ataupun Maria Magdalena yang menangisi dan menunggu akan Yesus Kristus, saat ini kita pun diajak berharap, kita menunggu Kristus yang dalam peringatan ini kita nantikan kebangkitannya, supaya dengan kebangkitannya itu kita memperoleh pengharapan akan masa depan, bukan dibawa kepada kematian abadi oleh sang iblis, tetapi justru terserap dalam kebangkitan Kristus, sehingga dalam kebangkitannya kita pun menikmati kebangkitan juga. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita melanjutkan liturgi kita dengan memanjatkan doa syafaat secara litani. Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Dengarkanlah seruan kami. Dalam Yesus kami mohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dirawat di rumah sakit, baik yang menderita COVID, penyakit lain, ataupun di dalam segala pergumulannya. Kiranya Tuhan menjamah mereka satu persatu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dirawat di rumah, yang mereka sedang mengalami pemulihan, isolasi mandiri, ataupun recovery daripada sakit-sakit yang diderita sebelumnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkatinya. Dalam Yesus kami mohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, aktivis dan simpatisan. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Dalam Yesus kami mohon.
dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini, terlebih untuk negara kami Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu ya Allah. Bumi kami sedang menjerit, ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan dan kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dengarkanlah seruan kami, karena kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur atas kemurahan-Nya dengan memberikan persembahan yang telah kita kumpulkan bersama keluarga selama masa Raya Paskah. Persembahan kali ini akan digunakan sebagai persembahan diakonia Paskah untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan dan yang terkena dampak langsung akibat dari pandemi COVID-19. Persembahan ini dapat diserahkan dengan cara transfer melalui rekening GKI Malio Raya di Bank Permata dengan nomor 04328000016 atau melalui QR CIMB Niaga GKI Malio Raya dengan menambahkan nominal Rp3 di belakang nominal persembahan, misalnya Rp100.000 Rp3. Kita mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang tercurah kepada kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan, kiranya Engkau mau urapi dan kuduskan sebelum kami menggunakannya dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Engkau mau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan juga yang akan mengelolanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Di bukit yang jauh
kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus dosa manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ulanglah dalam pengharapan akan janji Allah. Ia terus berkarya walaupun dalam situasi kehidupan yang berat. Jalanilah hidup dengan teguh dan setialah mengerjakan panggilannya. Dan kini terimalah berkat Tuhan yang akan menyertaimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya mewakili Majelis Jemaat GKI Maleo Raya, menyampaikan kepada Bapak Ibu selamat merayakan Hari Sabtu Sunyi atau Sabtu Sepi. Kiranya melalui perayaan Sabtu Sunyi ini, iman kita semakin diperteguh, sehingga manakala kita menghadapi kedukaan yang berat dalam kondisi yang tidak mudah, kita tetap menaruh pengharapan supaya hidup kita bisa bangkit oleh karena Kristus telah bangkit mendahului kita menjadi yang sulung bagi kita semua orang percaya. Sekali lagi selamat menjalani akhir pekan dalam Sabtu Sunyi ini.
sebelum esok hari kita menyongsong hari raya Paskah. Tuhan memberkati. Amin.